Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah sama-sama kita cintai, di Mahdharah, dalam rangka kajian bulanan ayah bunda wali santri pesantren Mahdharah, dan bersyukur di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan Allah lancarkan kegiatan kita sehingga kita bisa mengadakan kajian rutin bulanan yang insya Allah di pagi hari ini kita mengambil tema menjadi ibu peradaban. Nah, tema ini sebetulnya khusus untuk Mahdharah Banat, ya, walaupun ya tidak jadi masalah ketika yang dari Mahdharah Dasar kemudian Mahdharah Syabab, ya, dan Mahdharah Banat untuk memahami yang demikian, ya, karena memang menjadi satu kesatuan terkait dengan konsep-konsep yang ada di Mahdharah, sehingga perlu kita terangkan dan nanti insya Allah ya banyak hal bisa kita diskusikan dan ya kita bahas lebih detail terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal ya perlu kita kuatkan kembali terkait dengan fikrah dan cita-cita kita di Mahdharah. Begitu mahal fikrah atau kemudian cita-cita, ya, karena yang demikian adalah penggerak utama yang tidak bisa dinilai dengan apapun, bahkan dengan materi atau harta. Ya, banyak orang yang ya dia keluar ya banyak harta, banyak materi, namun belum tentu bisa menggerakkan orang lain. Tapi ketika kita punya fikrah yang sama, punya cita-cita yang sama, ya bahkan ya akan tergerak dengan sendirinya untuk merealisasikan ya cita-cita dan fikrah tersebut. Dan ketika kita memiliki fikrah atau kemudian cita-cita, ya maka pilihan kita, ya mau sebesar apa cita-cita yang kita ingin wujudkan, ya, namun Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita bercita-cita, ya maka umat Islam ketika bercita-cita tidak sekedar cita-cita biasa, ya, tapi cita-cita yang luar biasa yang tidak semua orang ya kemudian tergerak untuk menjalankan cita-cita itu, walaupun ya nantinya ketika sudah mulai bergerak dan menjadi arus, ya maka banyak yang terbawa dengan cita-cita besar Islam. Ya, dahulu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mendakwakan Islam, maka cita-cita beliau adalah menghilangkan kejahiliaan di tengah muka bumi ini, sehingga otomatis yang menjadi sasarannya adalah seluruh bumi ini. Ya, walaupun antara cita-cita dan proses, ya semua dimulai ya dari ya langkah pertama di mana beliau mendakwakan Islam di kota Mekah, dan tidak banyak memang yang menyambut seruan dakwah beliau, namun dari sedikit orang yang mengimani dakwah beliau ternyata ya bisa kita rasakan Islam sampai di negeri ini, ya negeri yang sangat jauh ya dari sumbernya, ya karena satu cita-cita yang besar yang dahulu diimpikan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, sehingga umat Islam itu bukan umat biasa, ya umat Islam adalah umat yang istimewa. Dan kalau hari ini ketika disebut muslim kok yang terlintas adalah SDM yang rendah, maka yang salah bukan Islamnya,
Ya, tapi bisa jadi yang salah adalah kita sebagai orang-orang Islam, ya, sehingga wajar ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh orang-orang Islam itu sendiri. Ya, dan kita pastikan model Islam yang hari ini kita lihat tidak sama seperti Islam di masa awal Islam. Ya, karena mereka adalah cerminan Islam dalam arti yang sesungguhnya, maka Allah berikan kepemimpinan muka bumi ini kepada mereka yang hari ini ya belum Allah serahkan kepada kita, ya, tapi ini yang menjadi keinginan dan cita-cita kita. Ya, maka cita-cita yang besar menjadikan seseorang punya motivasi yang besar untuk ya mencapai cita-cita itu. Tapi kalau cita-citanya biasa, ya energi yang dihadirkan juga akan biasa dan ya belum tentu kemudian menghadirkan hal-hal yang luar biasa. Ya, maka kalau dahulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diperlihatkan Nabi yang sebelum beliau, ya, maka beliau melihat ada Nabi yang datang ya dengan satu orang pengikut, ya, ada Nabi yang datang dengan 2 orang pengikut, ya, ada yang 3 orang pengikut, bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut, ya, namun Nabi SAW diperlihatkan satu umat yang besar dan beliau mengira itu adalah umat beliau, ya, tapi ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal dengan Bani Israel, yang nanti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlihatkan umat yang sangat banyak, dan itulah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya kalau dibanding dengan umat-umat yang lain, ternyata Bani Israel itu memiliki jumlah yang luar biasa, ya, memiliki tingkatan yang luar biasa. Tapi ketika di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berkisah tentang Bani Israel, tapi ternyata tidak untuk kita tiru, ya, bahkan kita harus menyelisih Bani Israel. Artinya umat Islam itu bahkan ya untuk level yang kedua saja tidak, ya, tapi harus lebih tinggi, harus menjadi yang paling utama. Makanya Bani Israel yang sudah luar biasa seperti itu, ya, ternyata umat Islam harus berada di atasnya dan ya menjadi yang paling utama. Makanya kalau kita memahami ruh Islam, ya, maka tidak sekedar kita biasa, kita butuh kita yang luar biasa, karena itu yang diuntukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang rahasia yang ada dalam diri manusia. Nah, ini manusia adalah makhluk yang punya kekuatan yang luar biasa, ya, namun terkadang ya kekuatan manusia itu tersembunyi, ya, di balik fisik yang terlihat lemah ini, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya menyimpan potensi yang luar biasa. Maka kenapa Allah pilih manusia menjadi khalifah di muka bumi? Ya, karena memang secara kemampuan, ya, manusia bisa menjadi khalifah yang memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kalau kita membaca ayat yang berbicara tentang khalifah di dalam Al-Quran, ya, digunakan kata inni ja'ilun, ya, menggunakan isim, menjadi satu kepastian akan Allah jadikan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Tapi untuk khalifahnya sendiri dalam bentuk nakirah, ya, tidak dalam bentuk ma'rifah, sehingga disimpulkan oleh ulama karena tidak semua manusia punya kesadaran untuk menjadi khalifah di muka bumi walaupun secara potensi ada. Ya, karena Allah tegaskan inni ja'ilun menggunakan isim berarti menjadi satu kepastian, tapi digunakan nakirah karena tidak semua manusia punya kesadaran ya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, maka beruntung mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya kesadaran untuk mengemban dan menjalankan amanah yang besar ini, ya, walaupun laki-laki yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya, ya, tapi proses dan perjuangannya. Nah, sama seperti yang dicita-citakan di Mahdhar, ya, kita ingin cita-cita yang besar, walaupun ya di dalam langkah ya kita ikuti tahap demi tahap, ya, kita tidak melompat sehingga tergelincir dan jatuh, ya, namun bukan kemudian kita juga ya tidak punya cita-cita sehingga terkurung oleh kondisi kita hari ini,
Ya, makanya umat Islam tidak demikian. Ya, disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masa lalu, ya, menjadi satu cerminan agar umat Islam bisa memandang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian kabar-kabar gembira yang Nabi kabarkan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, juga menjadikan orang-orang Islam, ya, memiliki semangat dan pandangan terkait apa yang akan terjadi. Ya, namun di samping itu juga melihat kondisi dan realita sehingga bisa melangkah sesuai, ya, tahapan demi tahapan. Tapi kalau seorang itu hanya melihat kondisi hari ini, tidak bisa melihat masa lalu, ya, seolah Al-Quran belum bekerja dan membentuk cara berpikir orang tersebut, ya, karena sepertiga isi Al-Quran adalah kisah dan itu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, kemudian Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau mengabarkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau itu pun belum menggerakkan kita, ya, maka seolah hadis-hadis Nabi pun belum, ya, bekerja untuk membentuk, ya, kita sebagai pribadi yang layak disebut sebagai muslim yang kafah, ya, muslim yang benar-benar, ya, muslim. Nah, makanya orang Islam memiliki pandangan yang tidak hanya terikat dengan kondisi hari ini. Bahkan dalam kondisi sulit dia bisa melepaskan dirinya, ya, dari belenggu keadaan untuk punya semangat keluar dari kondisi yang sulit itu. Ya, makanya kalau di Sirah Nabawiyah ketika kaum muslimin dikepung oleh pasukan Ahzab, justru yang Nabi kabarkan adalah kabar gembira tentang kemenangan yang akan Allah berikan bagi kaum muslimin, yaitu diberikan kunci-kunci istana yang ada di negeri Syam, ya, istana-istana yang ada di negeri Yaman, ya, istana-istana yang ada di negeri Persia. Padahal secara kondisi, ya, kondisi kaum muslimin, ya, sedang terkurung. Ya, makanya kalau orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya, ya, merasa sulit untuk menerima yang demikian, ya, tapi orang-orang beriman sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya dan pasti benar, ya, janji Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang ingin kita buktikan, ya, terlebih ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan setelah fase yang keempat akan hadir, ya, fase yang kelima yaitu al-khilafah ala minhajin nubuwah, ya, sehingga kita bergerak ke arah sana. Ya, namun, ya, lagi-lagi, ya, tidak semua manusia atau bahkan tidak semua umat Islam punya kesadaran akan yang demikian. Ya, maka pentingnya kita memahami dan menyadari yang demikian. Baik, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innaman nas kal ibil al-mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu seperti unta 100 yang hampir-hampir kamu tidak dapati di dalamnya ada rahilah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengumpamakan, ya, manusia dengan unta yang kalau dari 100 ekor unta itu belum tentu didapati ada satu unta yang levelnya adalah rahilah. Jadi unta rahilah adalah unta yang biasa digunakan, ya, untuk perjalanan jauh, dan bukan sekedar perjalanan jauh, tapi juga dipikulkan beban yang sangat berat, ya, di atasnya. Ya, biasa rombongan dagang, ya, untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka menggunakan unta rahilah ini. Dan seandainya pun mereka istirahat terkadang, ya, yang istirahat hanya untanya tapi beban, ya, tetap berada di atasnya. Dan dari 100 ekor unta belum tentu ada rahilah. Pun demikian dengan manusia. Dari 100 manusia belum tentu ada manusia yang punya level, ya, seperti rahilah ini. Ya, maka kita butuh, ya, di dalam tubuh umat Islam muslim-muslim yang levelnya itu adalah rahilah. Ya, maka kita di Mahdharah, kita tidak ingin cita-cita yang biasa. Ya, kita punya kesempatan, ya, untuk bercita-cita besar, walaupun, ya, cita-cita bukan sekedar menjadi impian tapi
dia target yang harus diupayakan. Tapi kalau targetnya kecil, ya sudah energinya akan kecil juga. Tapi kalau targetnya besar, ya energinya juga akan besar. Nah ini yang kita harapkan. Ya makanya ketika kita membuat tagline menjadi hamba Allah pemakmur bumi, ya hamba Allah itu tujuan utama penciptaan manusia, dan pemakmur bumi itu menjadi batas maksimal yang bisa kita upayakan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar level ya individu dan keluarga, tapi bahkan sampai satu bumi menjadi bagian yang harus kita urusi sebagai bentuk penghambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian tagline untuk yang syabab ya menjadi ulama ilmuwan, ya untuk yang banat ya menjadi calon ibu peradaban. Nah itu juga harapan kita untuk menjadi satu semangat dan ya cita-cita besar. Ya walaupun untuk mencapai yang demikian, nah itu banyak faktor yang dibutuhkan. Ya banyak faktor yang dibutuhkan. Nah kalau ya tadi Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan manusia itu seperti unta yang hampir tidak didapati. Dari 100 ekor unta itu ada yang levelnya rohila. Ya tapi di sisi yang lain ya juga kita tidak boleh meniru binatang atau ya seperti binatang. Ya karena orang-orang kafir ya di dalam Al-Qur'an ya disifati inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Di dalam mereka orang-orang kafir itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Ya jadi dalam beberapa hal kita tidak bisa jadikan binatang sebagai acuan, tapi untuk ya mengkiaskan, untuk menganalogi terkadang kita juga butuh ya menganalogikan dengan binatang sebagaimana Nabi menganalogikan ya level manusia itu seperti unta. Nah makanya di mahdharah dengan cita-cita yang besar ya maka dibutuhkan ya komponen-komponen yang besar. Ya kalau kita mengambil ya analogi misalkan kita ingin menghadirkan singa. Ya karena ya ada sahabat yang dijuluki ya Asadullah. Siapa? Ya siapa singanya Allah? Hamzah. Ya kenapa singa? Ya kalau di kita singa ya raja. Ya raja hutan. Baik. Nah, sehingga kalau kita ibaratkan kita ingin menghadirkan ya level generasi yang levelnya itu singa, ya maka beberapa hal dibutuhkan. Ya pertama untuk level pendidik, ya juga levelnya level singa. Kemudian ya kurikulumnya juga kurikulum yang memang menyiapkan untuk menjadi singa, dan juga bibit yang dididik juga bibit singa. Ya kalau kemudian bibitnya singa tapi dididik oleh kucing ya nggak akan jadi singa. Ya anak singa tapi kalau kemudian dididik oleh kucing ya nggak jadi singa. Ya atau kemudian ya kucing kita didik untuk menjadi singa ya selamanya kucing, nggak akan pernah jadi singa. Ya tapi singa pun butuh kurikulum singa. Ya agar tidak menjadi singa sirkus. Ya tapi singa dalam arti sesungguhnya dia adalah raja hutan. Nah maka di mahdharah setiap komponen kita siapkan. Ya kita naikkan ya levelnya. Untuk pengajar pun ya kita berusaha untuk mensingakan diri kita. Karena kalau kemudian kita berharap ya generasi kita generasi singa tapi kita kucing, ya maka singa itu hanya sekedar mengeong saja. Ya tidak akan bisa mengaum. Ya maka butuh level pengajar yang levelnya juga singa. Ya tapi kalau pengajarnya singa yang ingin menghadirkan generasi yang seperti singa, bibitnya juga harus bibit singa. Ya kalau bibitnya bukan bibit singa ya percuma. Ya kucing kemudian dirawat oleh singa. Ya dia secara tampilan seolah dirinya singa. Ya tapi orang yang melihat itu sekedar kucing. Mau mengaum seperti apapun yaitu kucing.
ya tidak akan pernah menjadi singa. Ya, tapi kalau singa yang mengeong juga masalah. Nah, sehingga yang demikian ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi jangan kemudian kita membatasi, kalau begitu kita didik saja generasi kita menjadi generasi kucing misalkan. Ya, bibitnya kucing, ya gurunya kucing, akhirnya kurikulumnya kita ubah jadi kurikulum ya kucing. Ya, tidak menjadi raja hutan. Ya, yang ada menjadi raja apa kalau kucing? Raja dapur. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, makanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu yang kita harapkan dan kita ingin menaikkan level itu, ya maka kita pun berharap ya agar Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, makanya kalau kita ditanya tentang ya kebutuhan pendidikan, ya ada guru, ada murid, ada pembelajaran, selesai. Tapi kan kita bukan sekedar ingin pendidikan yang sebatas pendidikan. Ya, karena kita ingin mengambil bagian yang paling maksimal. Ya, kalau di kita ada ya 3 lapis ilmu. Ya, ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Dan kalau kemudian kita memahami tentang hukum, mempelajari ilmu, ya ujungnya hanya sekedar ya fardhu kifayah untuk ilmu-ilmu yang tidak langsung diamalkan. Ya, maka apa hukum ya mempelajari satu ilmu? Ya, kalau dia tidak terkait dengan kewajiban kita, ya fardhu kifayah. Asal ada yang belajar, selesai. Ya, asal ada yang belajar, selesai. Ya, di tataran ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ya ada yang belajar usul fikih, ya ada yang belajar mustalah hadis, ya belajar ulumul Quran dan yang lain-lain. Apa hukum belajar ilmu-ilmu itu? Ya, kalau tidak langsung dengan keseharian kita sebagai muslim, ya dia hanya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, sudah gugur kewajiban dari yang lain. Ya, kemudian apa hukum belajar ilmu tentang ciptaan Allah, belajar biologi, ya belajar kimia, belajar fisika, belajar kedokteran, belajar arsitektur dan yang lain-lain, apa hukumnya? Ya fardhu kifayah. Sudah ada yang belajar belum dari kaum muslimin? Sudah, berarti gugur kewajiban itu. Nah, maka kalau kita hanya berbicara tentang gugurnya kewajiban, ya sudah. Ya, hari ini di setiap ilmu sudah dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, kalau kita bicara tentang menggugurkan kewajiban, insya Allah gugur. Tapi pertanyaannya, apakah ketika hari ini muslimin masuk di ilmu-ilmu tersebut sudah menjadikan umat Islam itu menjadi ya umat yang terbaik yang memimpin muka bumi ini? Ya, maka jawabannya belum. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan kondisi kaum muslimin yang seperti ini ya selamanya, ya kita akan seperti ini. Maka butuh perubahan. Ya, butuh perubahan. Ya, dan kalau ya hari ini belum kita dapati yang bisa menghadirkan perubahan, ya memang ya harus dirubah. Ya, dan kita butuh ya kemudian kurikulum yang dahulu mengubah ya sahabat yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi generasi yang luar biasa. Nah, kalau kemudian sekolah hari ini ada yang fokusnya tahsin saja, atau kemudian tahfidz Al-Quran saja, ya atau ilmu syar'i saja, ilmu umum saja, dan di mahdharah kita nggak ingin itu. Kita ingin ambil semua. Nah, ketika mengambil semua, maka jelas energi yang dibutuhkan tidak biasa, butuh energi yang ya benar-benar luar biasa. Nah, makanya ketika kita bicara tentang tempat dan fasilitas, ya sudah, hari ini ya mungkin tempat ini yang Allah rasa cukup untuk kita. Ya, tapi bukan kemudian akhirnya ya kita merasa sudah cukup ya begini saja. Kalau ternyata untuk mencapai target yang kita inginkan ya secara fasilitas banyak hal yang belum ya terpenuhi, ya bukan kemudian kita tidak bersyukur. Kita bersyukur dengan memaksimalkan yang ada, tapi kita upayakan untuk bisa menghadirkan ya kualitas yang lebih, walaupun lagi-lagi ujungnya Allah akan berikan sesuai dengan ya kebutuhan kita. Nah, maka kalau kemudian kita tidak menaikkan ya level dan kebutuhan kita, ya sudah, ya Allah akan hadirkan sesuai dengan kebutuhan itu.
Nah, maka dengan kita yang besar, kita merasa ya Allah untuk syabab, ya sampai ke level ulama ilmuwan, belum cukup hari ini. Ya, karena banyak hal yang dibutuhkan. Ya, mulai perpustakaan yang menjadi tempat ya mereka mengkaji kitab-kitab ya di berbagai macam disiplin ilmu. Ya, kemudian lab-lab yang di dalam lab-lab itu kemudian mereka mengkaji ya berbagai macam ilmu dan mempraktekkan ilmu tersebut. Ya, karena ilmu di Islam ya bukan sekedar teori tapi harus menjadi amal. Ya, dan lab itu tempat mereka mengamalkan ya dan menghasilkan konsep-konsep dan ilmu-ilmu yang baik. Ya, maka kenapa yang di Syabab ya kita rancang seperti itu? Ya karena mengacu kepada kebutuhan kita. Ya, bahwasanya untuk menjadi ulama ilmuwan ya butuh tempat yang memang menyiapkan mereka untuk jadi itu. Ya, tapi benar atau tidaknya ya cita-cita kita ya tergantung usaha kita. Yang pasti Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau Allah kemudian melihat kita belum butuh itu ya belum. Ya, tapi ya kita berusaha. Ya, makanya banyak pertolongan yang kemudian Allah hadirkan, semoga yang demikian adalah bukti kesungguhan kita untuk mewujudkan yang demikian. Ya, maka tadi Allah hadirkan orang-orang yang ya bergerak ya untuk menyediakan tempat yang kita berusaha yang mewujudkan cita-cita kita di sana. Nah, makanya kalau tadi Dadani menyebutkan ya dari pihak-pihak yang eksternal, ya kenapa mereka tergerak untuk menjalankan itu? Karena memiliki kesamaan cita-cita. Ya, apakah anak mereka di Mahdhara? Tidak. Ya, apakah mereka ingin memasukkan anaknya di Mahdhara? Tidak, karena mereka sudah tidak ada kepentingan di situ. Ya, anaknya sudah besar atau bahkan ya sudah berumah tangga, sehingga yang ada adalah perjuangan apa yang bisa kita berikan untuk umat ini. Nah, kalau yang tidak bersinggungan langsung dengan Mahdhara saja tergerak untuk itu, ya maka harusnya kita yang berada di Mahdhara, yang anak kita juga ya belajar di Mahdhara, lebih lagi ya tergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya, namun ala kulli hal ya, jadi apa yang kita inginkan, nah itu yang menjadi gambaran cita-cita kita, tapi Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita pun ya sampaikan ya kepada tim perencana dan ya pembangunan, bahwasanya ya cita-cita Mahdhara seperti itu. Kemudian yang ingin kita bangun adalah manusia, ya bukan bangunan. Ya, dan peradaban Islam itu tidak identik dengan bangunan. Ya, sehingga kalau kita bicara peradaban Islam kok gambarnya bangunan, nah itu berarti kita terjebak ya pada ya peradaban yang ya terkait dengan unsur materi, yang itu bukan gambaran peradaban Islam. Ya, maka bangunan boleh asal dia sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya yang dimunculkan ya kita lihat secara fungsi. Kalau fungsinya memang kita butuhkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar tampilan dan biaya yang dikeluarkan sangat besar, ya jelas bukan itu yang menjadi tujuan kita. Dan ketika kita sampaikan ya kepada tim ya perencanaan dan pembangunan, mereka bisa memahami itu. Dan bahkan secara hitungan dari apa yang ditampilkan, ya dia tidak semahal apa yang seperti yang ditampilkan, ya, dan masih sesuai dengan cita-cita Mahdhara. Ya, dan semua fasilitas yang menjadi kebutuhan santri itu yang kemudian ingin diwujudkan di sana. Ya, jadi ala kulli hal kita perlu kemudian melihat kondisi kita hari ini sebagai langkah dan tahapan. Tapi kalau kemudian kita memenjara diri kita sehingga nggak usah muluk-muluk, sudah. Ya, cukup dengan kondisi seperti ini ya sudah. Ya akan pernah keluar kita. Ya, sama mungkin dahulu kalau kita hidup di masa penjajahan, sudah yang begini saja kita syukuri, nggak usah muluk-muluk kok pengen merdeka, pengen bangun negeri. Ya selamanya kita nggak akan merdeka. Ya, maka butuh orang-orang yang punya cita-cita besar. Ya, dan orang-orang yang kemudian punya cita-cita besar ini yang tergerak untuk ya mewujudkan cita-cita itu. Tapi kalau cita-citanya tidak sebesar itu, ya tidak mungkin ya punya energi untuk sampai ke arah sana. Ya, kita jagain sampai kiamat pun ya nggak akan ya pernah ke arah sana. Makanya ya fikrah dan cita-cita itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Tapi itu fikrah Mahdhara, yaitu cita-cita
mahdhar. Baik, kita fokus ke ya mahdhar banat. Ya, kalau kemudian dimunculkan tagline menjadi calon ibu peradaban. Saya mau tanya, ada nggak tagline yang lebih besar daripada itu? Nanti kita rubah tagline-nya. Ya, kalau yang syahabat kan menjadi ulama ilmuwan, tapi sekarang kita fokus ya untuk mahdhar banat. Berikan saya ya satu tagline yang menjadi cita-cita yang itu lebih besar dari menjadi calon ibu peradaban. Baik, yang ingin mengusulkan idenya dipersilakan. Kita ingin membandingkan apakah ada yang lebih besar. Kalau ada, kita siap ganti. Ya, karena semangat kita di mahdhar, kita ingin mengambil batas yang paling maksimal. Baik, silakan para ayah dan para bunda. Kalau mau mengusulkan silakan. Ya, menjadi wanita karir. Baik. Menjadi dokter. Baik, ya kalau kemudian menjadi calon ibu peradaban, yang ini menjadi dokter, kira-kira lebih besar mana? Apakah menjadi calon ibu peradaban nggak bisa jadi dokter? Apakah yang dokter pasti jadi ibu peradaban? Belum tentu. Ya, jadi jangan kemudian ketika ya ada kata ibu berarti oh ini ya kerjaannya cuma di rumah. Nah, itu salah kaprah kalau kemudian kata ibu itu ya menjadi satu hal yang memenjara wanita untuk tidak bisa berkarya. Baik, silakan ada usulan yang lain. Baik. Ya, mumpung belum di-share ya untuk tagline-nya secara masif. Ya, karena kita ingin menguji dalam artian kok kecil sekali semangat di mahdhar cuman menjadi calon ibu peradaban. Ya sudah, sekarang ya kita uji, ada nggak yang lebih besar? Apa kira-kira? Baik, ya Banat ada usulan. Baik. Nah, kita ingin dudukan dulu, kita ingin jelaskan. Ya, karena kalau kita hanya melihat ya secara umum, secara global ya kadang tadi terpenjara pada istilah ibu yang hanya fokus pada urusan rumah. Ya, fokus pada urusan rumah. Baik, tadi kalau kita tanya, ya Banat ada yang mau jadi dokter? Selain jadi dokter mau jadi apa lagi? Insinyur. Jadi pengusaha. Terus mau jadi apa lagi? Baik. Kira-kira kalau Banat itu jadi dokter, motivasi jadi dokter kenapa? Mengobati orang atau gajinya besar? Ya, kalau kemudian jadi insinyur tadi, ya motivasinya apa? Ya ingin menghadirkan kemaslahatan yang besar, khairun nas anfa'hum linnas, atau karena lumayan ya gajinya. Ya secara ekonomi bisa membantu ekonomi keluarga. Atau jadi pengusaha, motivasinya apa? Ya Bunda Khadijah nanti ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, dakwah Nabi yang dibesarkan, bukan dagangannya yang dibesarkan. Padahal sudah sampai di titik yang ya kurang apa beliau. Nah, sehingga nanti di dalam Islam itu ada amalan yang amalan ini ya dia tidak ikhlas karena Allah. Ada yang ikhlas karena Allah tapi
yang ikhlas ini ada yang benar-benar orientasinya akhirat, ada yang orientasinya itu maslahat duniawiyah. Ya, sama nggak? Seorang yang beramal untuk maslahat duniawiyah dengan mereka yang tidak ikhlas, sama atau beda? Kalau tidak ikhlas kan jelas nggak ikhlas. Berarti apapun yang dia lakukan tidak karena Allah. Tapi ada orang yang bukan karena manusia, tapi orientasinya adalah duniawi. Ya, misalkan begini, puasa itu biar sehat. Ya, dalilnya sumu ya tasihu. Ya, walaupun hadisnya dhaif katanya. Ya, tapi puasa biar sehat. Atau sholat duha biar rezekinya lancar. Ya, sedekah biar baliknya lebih banyak. Kan kalau ada hadis yang menerangkan tentang itu kan berarti nggak ada masalah kan? Boleh nggak kalau orang kemudian orientasinya tadi sedekah biar baliknya lebih banyak dan sholat duha biar rezekinya lebih lancar. Jadi bayangan akhirat itu masih entarlah gitu loh. Ya, surga entarlah, dunia dulu. Toh ada hadisnya, ada riwayatnya. Nah, ulama menjelaskan kalau memang ada hadis yang menerangkan tentang itu, ya kalau secara kebolehan boleh. Tapi secara sisi maksimal, nah itu nggak maksimal sama sekali. Dan seandainya dia sholat duha murni karena Allah, kalau diterangkan dalam riwayat sholat duha bisa melancarkan rezeki, lancar nggak rezekinya? Ya lancar, tanpa harus menjadi motivasi utama dia. Kalau seseorang itu sedekah, ya untuk mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah. Walaupun kalau ada keterangan di dunia pun akan diberikan balasan berkali lipat, dapat nggak kira-kira? Ya dapat, walaupun tidak itu menjadi motivasi utamanya. Nah sehingga ya sudah gitu loh. Ya kita bicara akhirat dulu. Adapun hal-hal yang bersifat duniawi ya pasti akan yang ngikut dengan sendirinya. Ya makanya mereka yang mengejar akhirat, insya Allah akhirat dan dunianya ikut. Ya mereka yang mengejar dunia dan melepaskan akhirat, ya jangankan akhirat, dunianya saja kadang ya lari dari dia. Nah maka orientasi ini yang perlu kita luruskan. Baik, kalau laki-laki, ya kalau laki-laki kan punya kewajiban ya untuk memberikan nafkah bagi ya keluarganya, ya untuk laki-laki. Ya kalau dia suami ya untuk ya istrinya, kalau dia ayah ya untuk ya anak-anaknya. Dan bahkan nanti dalam masalah nafkah itu ada furu', ada usul. Ya kalau usul itu ya orang tua. Ya kalau furu' itu anak. Kalau anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu, yang ngasih nafkah siapa? Anak kepada orang tua. Kalau yang mampu orang tuanya, anaknya nggak mampu, ya orang tua ngasih ya nafkah kepada anaknya. Walaupun nanti ada rincian yang berbeda di antar keduanya. Baik, kalau kemudian ada orang tua punya anak laki-laki, kira-kira berharap nggak nanti kalau anaknya besar, yang ngasih nafkah dia adalah anaknya? Ada nggak yang dari sekarang itu sudah disiapkan, nak kamu nanti yang ngasih nafkah ayah, nak kamu yang ngasih nafkah ibu? Ada yang sudah disiapkan dari sekarang cara berpikirnya seperti itu. Ya sehingga kamu harus jadi pengusaha yang sukses, jadi dokter yang kaya raya, ya jadi insinyur yang hartanya melimpah. Ya biar nanti kalau ya ayah mendapatkan nafkah dari kamu, ya bisa sejahtera hidup ayah. Ada yang ketika menyekolahkan anak motivasinya seperti itu? Nah, semoga di Mahdhara tidak demikian. Ya pertama kalau kita bicara tentang ya konsep rezeki, ya kita berharap agar kita selamanya tidak tergantung bahkan kepada anak kita. Jadi tidak mutlak kemudian anak harus menafkahi orang tua. Ya tidak. Kalau orang tuanya sanggup, bahkan tidak wajib anak menafkahi orang tua. Kalau dia ingin berbakti ya silakan gitu loh. Tapi kalau orang tuanya masih sanggup, ya dalam syariat tidak ada kewajiban anak menafkahi orang tua.
Nah, kalau kemudian kita berharap anak yang menafkahi kita, berarti seolah ya kita berharap di usia tua kita itu kita menjadi orang yang lemah, yang tidak sanggup untuk ya mencukupi kebutuhan sendiri sampai bergantung kepada orang lain walaupun itu anak kita. Ya kemana iman kita? Ya dengan Allah Ar-Razzaq. Ya bukankah lebih baik ya ketika anak kita pun sukses, kita pun bukan itu motivasinya. Ya bukan itu motivasinya. Baik, ini anak laki-laki. Ya anak laki-laki saja yang pasti kita siapkan dia untuk ya bisa menghidupi keluarganya, tapi kita sebagai orang tua tidak berharap timbal balik dari anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan, apakah nanti kalau dia jadi istri menafkahi suaminya? Ya kalau jadi ya ibu menafkahi anak-anaknya? Ya kalau masih ada ayahnya? Ya, dan berarti untuk ya perempuan itu sudah harus beda ya dengan laki-laki. Yang laki-laki saja nggak boleh loh kita orientasinya begitu, apalagi ya perempuan. Nak kamu jadi dokter biar kaya, nanti biar ya bisa ngasih nafkah ke ayah dan ibu. Nah itu kan sudah masalah. Ya atau misalkan biar kamu bisa menghidupi keluargamu. Nah itu juga kita menjerumuskan anak kita. Akhirnya karena dia tadi orientasinya biar kaya, bisa menghidupi keluarganya, ya dikasih suami yang nggak punya perhatian untuk memenuhi nafkah keluarganya. Malah repot kita. Ya malah anak kita yang ya banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Padahal nggak ada kewajiban bagi anak kita. Nah kalau orientasinya adalah sekedar yang demikian. Nah makanya kalau kita lihat di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang-orang Yahudi lebih tamak ya terhadap kehidupan dunia melebihi tamaknya orang-orang musyrik. Ya melebihi tamaknya orang-orang kafir. Nah, orang-orang musyrik orientasinya dunia. Tapi orang-orang Yahudi lebih tamak terhadap kehidupan dunia. Nah, makanya kalau orang Yahudi mau mulia, mau hina, yang penting hidup. Makanya pengecut mereka. Kalau orang-orang musyrik, ya kalau hidup harus mulia. Kalau tidak mulia mending mati. Ya mending mati. Tapi kemuliaan versi orang musyrik ini bermasalah. Ya karena mereka menganggap kemuliaan itu dengan materi. Ya dengan materi mereka bisa mulia. Ya karena kalau dengan materi apapun bisa dilakukan. Ya bahkan untuk menunjukkan kemuliaan mereka, ya mereka menyebut buah anggur itu dengan ya buah karom. Buah karm. Ya karom kedermawanan. Ya kemuliaan. Nah dari anggur dijadikan apa? Ya dijadikan khomer. Ya dijadikan khomer. Ya makanya kalau di fikih itu dua buah yang wajib dizakati adalah ya kurma dan anggur. Ya kurma dan anggur. Tamr dan karm. Nah karm kaf ro mim di kita jadi kurma. Padahal kurma tamr, karm anggur. Ya malah jadi tamr yang kurma. Nah ini wallahu alam siapa yang salah menerjemahkan? Ya karena ya malah tamarin apa? Asam. Ya gesernya malah jauh lagi. Nah ala kulli hal, jadi orang-orang ya musyrik ya Arab saat itu ya menganggap anggur itu pohon kemuliaan, pohon kedermawanan, karena dari anggur dibuat khomer. Ya kalau khomer itu tadi mereka kalau khomer itu kan bukan sekedar minum, tapi ada pestanya. Ya dan kalau kemudian pesta ya berarti ngundang orang banyak. Ya bukan ya sendirian. Nah makanya kenapa khomer tadi menunjukkan kemuliaan. Ya khomer menunjukkan kemuliaan. Ya karena mengandung unsur kedermawanan.
Nah, ya sehingga disebut dengan garam. Baik. Nah, kenapa anak perempuan dikubur hidup-hidup? Ya, karena anak perempuan itu berbanding kebalik dengan kemuliaan dan kedermawanan. Kenapa anak perempuan tidak menghasilkan harta? Yang ada anak perempuan itu menghabiskan harta. Ya, makanya cara pandang mereka daripada ini dipelihara, ya tidak menjadikan orang tuanya kaya, orang tuanya mulia, mending dia dikubur hidup-hidup. Nah, tapi kalau laki-laki, ini akan menghasilkan kekayaan. Ya, menjadikan keluarganya mulia, keluarganya terhormat. Maka ya dibangga-banggakan anak-anak laki-laki. Nah, berarti cara pandang mereka itu dimulai bahkan sejak anak-anak masih kecil. Laki-laki, ini ya punya potensi untuk memuliakan keluarga. Perempuan ya bahkan menghabiskan harta keluarga, menjadikan keluarga terhina. Nah, berarti orientasi orang-orang musyrik itu, ya kenapa sampai mengubur anak perempuan dianggap tidak menghasilkan? Ya berarti kalau ada orang yang didik anak perempuannya orientasinya menghasilkan, ya tidak ubahnya seperti orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, maka kalau ingin jadi dokter, ya silakan, tapi jangan orientasinya menghasilkan. Karena perempuan tugasnya tidak untuk itu. Ya, kalau kemudian menjadi insinyur, ya orientasinya jangan menghasilkan. Ya, kemudian kalau jadi pengusaha, orientasinya jangan menghasilkan. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Jadi silakan untuk jadi dokter, untuk jadi apapun. Ya, tapi tetap yang paling utama dari perempuan itu adalah menjadi ibu. Ya, menjadi ibu. Baik, ya jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an. Ya, kita lihat di Al-Qur'an nanti ada beberapa peran ya perempuan. Ya ada peran sosial atau kemudian di luar rumah. Ya ada peran kalau di rumah itu menjadi istri, tapi nanti puncaknya adalah menjadi ibu. Baik, sebutkan kisah ibu di dalam Al-Qur'an. Ibunya Nabi Musa. Terus ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Terus siapa lagi? Nabi Ismail. Siapa ibunya? Hajar. Ada nggak kisah Hajar dalam Al-Quran? Nah, Hajar itu nggak ada kisahnya. Yang ada hasil dari perjuangan Hajar, yaitu Nabi Ismail. Makanya kadang ibu itu tidak perlu disebut perjuangannya. Yang penting hasilnya. Ya, makanya nggak ada kisah Hajar itu, nggak ada. Yang ada kisah penyembelihan Nabi Ismail, tapi dari kisah itu kita tahu kualitas Hajar. Ya, makanya Nabi Ismail disifati dengan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, kalau Nabi Ishak fabasyarnahu bi ghulamin alim. Nah, seolah Allah ingin menjelaskan, kok bisa Ismail jadi halim? Ya, berarti ibunya seorang yang nggak mungkin halim. Karena halim laki-laki. Ya, halimah. Ya, makanya kalau halim ustadz. Kalau ustadzah halimah. Baik, seorang yang halimah, anaknya halim. Dan Nabi Ibrahim seorang yang halim juga. Ya, tapi nggak mungkin ada Ismail kalau ibunya tidak selevel itu. Ya, jadi kadang wanita itu yang dilihat karyanya, bukan namanya yang harus disebut. Walaupun tadi Allah sebut ya beberapa ya kisah mereka. Ya, ibunda Nabi Musa. Ya, kemudian ya ibunda Nabi Isa, Maryam, bahkan nanti ibunda Maryam, istrinya Imran. Dan ternyata untuk memunculkan orang-orang besar dibutuhkan ibu yang luar biasa. Ya, dibutuhkan ibu yang luar biasa. Enggak ada ya hadir orang besar kalau ibunya biasa-biasa saja.
Ya, jadi kehadiran ibu itu mutlak dibutuhkan dan bahkan ya harus ibu yang luar biasa. Nah, kisah tentang Fir'aun. Ya, kisah tentang Fir'aun yang sangat kuat posisinya karena nanti ada ya pendukungnya yang selevel dengan Fir'aun, namanya siapa? Temannya Fir'aun, Haman. Ya, kemudian nanti didukung oleh ya seorang yang kaya raya, ya Qarun. Baik, pembahasan tentang Fir'aun dan Haman yang juga di dalamnya ada Qarunnya itu surat apa? Ya, di awal-awal itu yang dibahas Fir'aun dan Haman. Ya, dan Haman itu seolah setara dengan Fir'aun, makanya dikatakan wa junudahuma. Ya, huma kembali ke Fir'aun dan Haman. Seolah Fir'aun punya tentara, Haman punya tentara. Nah, kemudian nanti agak jauh lagi ada pembahasan tentang Qarun. Surat apa? Ya, di surat apa? Nah, ini gimana kita menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum? Ya, kalau isinya tidak kita pahami. Ya, di surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas. Di awal Al-Qasas itu diterangkan tentang ya kekuasaan Fir'aun yang luar biasa yang didukung oleh Haman dan kondisi Bani Israel yang sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, tapi ketika Allah ingin membahas tentang bagaimana mengalahkan ya Fir'aun yang punya kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa, dimulai dari firman Allah, ya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunda Musa an ardi'i, agar menyusui Musa. Baik, berarti sebelum bahas Musa yang dibahas adalah ibundanya. Ya, ibundanya. Nah, makanya kebesaran Nabi Musa itu tidak bisa dilepaskan dari ya peran dari sang bunda. Nah, kemudian surat Al-Qasas. Ya, tahu arti Al-Qasas? Ya, kisah jamaknya kisos. Bukan qasas. Apa artinya Al-Qasas? Tahu kisah Nabi Musa dengan muridnya ketika kebablasan, ya, mencari Nabi Khidir, kelewatan gara-gara muridnya lupa ngasih tahu ketika ikannya lompat ke laut. Ya, di dalam riwayat dikatakan sudah melakukan perjalanan ya agak jauh, ya kemudian baru ingat muridnya. Nah, berarti kan harus kembali. Apa bahasa Al-Quran ketika menunjukkan keduanya kembali menyusuri jalan yang dilewati untuk pertama kali? Fartada ala atharihima qasasa. Ya, jadi keduanya kembali dengan mengikuti jejak langkah mereka. Karena kalau sampai tidak mengikuti jejak awalnya, nggak akan ketemu dengan Nabi Khidir. Makanya qasas itu seolah kemudian ya kita ikuti ya langkah demi langkah untuk sampai ke titik itu. Nah, sama surat Al-Qasas itu mengajarkan kita kalau ingin sampai di pencapaian bisa menggulingkan ya kekuasaan tiran Fir'aun, ya ikuti bagaimana Nabi Musa disiapkan. Dan ternyata ya dimulai dari ibu. Ya dimulai dari ibu. Nah, Nabi Musa ada peran ibu. Kemudian siapa lagi yang sampai level memimpin yang di situ ada peran ibu? Ada peran ibu. Nah, Nabi Musa itu seperti Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir dalam keadaan yatim. Bahkan yatim gak ada masalah, yang penting masih ada ibu. Bahkan Nabi Musa kan ada ibu kandungnya, ada ibu yang lain, siapa? Asia, istrinya Fir'aun.
Ya, Nabi Muhammad itu punya ibu setelah ibu kandungnya. Ya, kalau ibu kandungnya Aminah. Ibu yang lain siapa? Ada Halimah. Terus ya, nanti ada Ummu Aiman. Terus siapa namanya? Ya, Fatimah binti Asad. Ya, jadi ibunya Nabi Muhammad banyak. Ya, karena orang besar butuh kehadiran ibu. Dan bukan sekedar ibu, tapi ibu yang luar biasa. Nah, semakin banyak ibunya, semakin luar biasa. Ya, semakin banyak ibunya, semakin luar biasa. Tapi ibunya harus luar biasa, seperti ibunya Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak harus ibu itu menjadi istri ayah, nggak harus. Kan nggak harus kan? Yang penting ada sosok ibu. Nah, ya makanya Nabi Yusuf, ibunya kan wafat. Ya, ketika beliau masih kecil, makanya diperhatikan luar biasa oleh Nabi Yakub. Tapi nanti masih ada ibu. Maksudnya istrinya Nabi Yakub yang lain. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Dan Yusuf meninggikan kedua orang ibu bapaknya di atas singgasana. Bapaknya jelas itu bapak kandungnya. Terus ibunya siapa? Ya, istri Nabi Yakub yang lain. Tapi harus ada wanita yang berperan menjadi ibu. Ya, makanya orang-orang besar itu, ya, sebagian yatim nggak ada masalah, tapi harus ada ibu. Ya, harus ada ibu. Ya, ulama yang yatim, coba sebutkan. Kalau tadi Nabi ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa nggak punya ayah. Bisa jadi orang besar. Nah, kemudian di Islam, Imam Syafi'i, ya Imam Bukhari, terus ya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain-lain. Ya, jadi bahkan yatim pun nggak ada masalah asal ada ibu. Nah, kalau yang syabab kan menjadi ulama ilmuwan. Kalau ibunya speknya nggak begitu, susah. Ya, makanya juga butuh ibu yang seperti itu. Nah, makanya untuk sampai ke titik itu kan butuh proses. Ya, tidak ujuk-ujuk. Ya, kalau ibarat tadi, kalau ingin menghadirkan singa yang benar-benar raja, ya gurunya harus singa. Tapi hari ini orang Islam kan masih kayak singa ompong. Ya minimal singa gitu loh. Tapi ya, singa yang dididik ini jangan jadi singa ompong juga. Ya, singa yang benar-benar singa. Ya, singa yang benar-benar singa, tapi gurunya harus singa, walaupun singa ompong dalam tanda kutip, karena kualitas muslim hari ini yang jauh dari standar. Tapi harus lebih. Ya, harus lebih. Nah, ibunya juga demikian. Nah, makanya kenapa tadi ada menjadi ya calon ibu peradaban. Karena dari ibu ini menghasilkan bibit-bibit yang darinya bisa kita harapkan. Ya, lahir generasi ulama ilmuwan. Ya, dan kalau kemudian orientasinya adalah, oh saya nanti jadi istri, saya jadi ibu. Ya, dan bukan sekedar ibu, tapi ibu peradaban yang siap menyiapkan generasi umat ini. Ya, ketika lulus, ya mahdharah banat, SMP, SMA, boleh nggak kuliah? Ya, kenapa harus kuliah? Karena akan menjadi madrasatul ulam. Madrasatul ulam, menjadi ibu peradaban. Jadi orientasi belajarnya itu ibu, bukan menghasilkan. Ya, karena orientasinya adalah ibu, berarti saya nanti harus menyiapkan ulama ilmuwan di bidang ini, saya harus belajar ini. Ya, saya ambil disiplin ilmu yang ini. Ya, jadi orientasi belajarnya sudah beda. Jadi jangan kemudian ketika menjadi calon ibu peradaban, habis nikah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oh, berarti di mahdharah itu nggak perlu kuliah ya, nggak boleh ya sampai kemudian ya mengambil jenjang ilmu yang lebih tinggi. Silakan kalau kebutuhannya itu. Ya, tapi kalau ternyata nggak dibutuhkan ya ilmunya itu dengan cara kuliah, kan dia nggak perlu kuliah. Kalau dibutuhkan dengan cara kuliah, ya kuliah. Jadi bukan kuliah nggak kuliahnya, tapi kebutuhan ilmu untuk menjadi seorang ibu. Nah, kalau kemudian menyiapkan diri sebagai seorang ibu,
ternyata di rumah ya menghasilkan bibit yang luar biasa, anaknya dididik luar biasa, tugasnya sebagai istri juga ya sudah maksimal luar biasa. Boleh nggak kemudian berperan di luar dengan ilmu yang dimiliki? Boleh, tapi rumah harus selesai dulu. Ya rumah harus selesai dulu. Ya sehingga secara kualitas kita ya menginginkan generasi yang seperti itu. Ya yang ikhwan kemudian levelnya ulama, ilmuwan. Kalau dulu ulama selesai, nggak perlu ada istilah ilmuwan. Kalau sekarang ulama ya belajar ilmu syar'i. Ya nggak ngerti ilmu umum nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa secara hukum fardu kifayah, tapi untuk menghasilkan sesuatu nggak bisa. Ya tidak bisa. Ya Al-Quran belum akan menghadirkan banyak hal kalau keilmuannya itu terpisah satu dengan yang lain. Baik. Ya jadi sepakat ya kalau kemudian menjadi calon ibu peradaban itu adalah ya cita-cita tertinggi dari ya seorang perempuan. Ya kalau masih belum, saya masih menerima kalau ada saran dan usulan. Menjadi dokter peradaban, itu semakin mengerucut, cuma dokter doang. Pengusaha peradaban, ya atau insinyur peradaban. Tetap semuanya adalah ibu. Ya semuanya adalah ibu. Ya jadi akhirnya ketika orientasinya adalah ibu, belajarnya pun ya menyiapkan dirinya sebagai seorang ibu. Nah dianya begitu, orang tuanya juga harus ya paham tentang itu. Jangan kemudian menyekolahkan tinggi orientasinya adalah menghasilkan. Itu sudah salah sejak awal. Yang laki-laki saja nggak boleh kok kita harapkan apa yang bisa kita dapatkan dari mereka, apalagi perempuan. Ya apalagi perempuan. Nah, ya kalau dahulu ya di zaman kebesaran Islam, wanitanya kan luar biasa. Perlu nggak belajar ilmu syar'i? Para calon ibu ini perlu nggak belajar ilmu syar'i? Ya ngapain sih? Ya di Mahdharah belajar fikih, ya belajar ya usul fikih, belajar mustalah hadis, belajar hadis, ya belajar Quran, ulumul Quran, nahwu, sharaf. Kan anak saya mau jadi dokter. Bertentangan nggak dokter dengan itu semua? Ya bertentangan nggak dokter dengan cita-cita menjadi ibu peradaban? Nah tapi tadi bingkainya itu seperti itu. Ya bingkainya seperti itu. Nah ya dahulu para wanita dengan kualitas keilmuan yang luar biasa sehingga menghasilkan generasi yang luar biasa. Ya di beberapa kitab itu ada muqaddimah di kitab tersebut yang ditulis oleh ya perempuan yang kemudian ditulis permohonan maaf barangkali ada salah tulisan atau yang lain. Ya kenapa? Karena dia menulis itu sambil ngomong anaknya. Nah ini ibu macam apa gitu loh. Ya dengan karyanya itu sambil menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Ya dan kalau kemudian sampai bisa menghasilkan karya seperti itu ya ilmunya luar biasa. Ya makanya dulu pernah ada masa di mana ketika jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menjadikan ilmu-ilmu yang ditulis oleh para ulama itu dihancurkan. Ya cukup Al-Quran, cukup ya hadits-hadits Nabi. Fikih semua dihancurkan. Ya ini juga salah kaprah juga ujung-ujungnya akhirnya jadi zahiri. Ya itu pernah ada di masa ya bahkan ya seorang didatangkan di hadapan sultan, di hadapan raja, ya dikasih kitab fikih mazhab Maliki, dikasih Sunan Abu Dawud. Milih mana? Ya kalau milih kitab yang bermadzhab Maliki, ini sudah tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis. Lebih memilih pendapat manusia. Nah ini kan bahaya sekali. Nah sampai ada gerakan dari di Afrika Utara itu, ya di masa itu penghancuran kitab-kitab fikih para ulama. Nah baru ketika berganti ya kekuasaan yang lain, dinasti yang lain, dia mulai dihidupkan kembali. Ya tradisi keilmuan, kemudian ilmu-ilmu itu ditulis. Nah ditulisnya dari mana? Kan sudah dihancurkan semuanya. Ya dari hafalan ya orang-orang yang ada di sana yang kemudian memungkinkan untuk menulis ya dengan waktu yang masih
cukup adalah para ibu. Ya, karena yang laki-laki ya berjihad, berperang, ya kesulitan untuk melakukan yang demikian. Ya tadi para wanita itu menulis, ya ulang kitab-kitab para ulama. Nah berarti hafal nggak mereka? Ya belajar nggak mereka? Nah ini Marsha, kira-kira yang dihafal apa saja nanti? Ya kalau ya matanya nanti urjuza mi'iyah, terus ya tasil al-turuqat. Ya kemudian apa lagi? Ya di samping Al-Quran pasti Bulughul Maram perlu dihafal nggak? Tapi kan calon ibu peradaban, ya justru itu gitu loh. Ya makanya kalau orang-orang besar zaman dahulu sebelum belajar di luar yang menjadi gurunya ya ibunya. Nah kalau ibunya luar biasa ya generasi yang dihasilkan juga luar biasa. Nah kita berharap untuk itu. Apakah hari ini sudah ideal? Ya belum. Tapi kita berusaha untuk menuju ke sana. Yang syabab cita-citanya seperti itu, yang banat seperti itu, dan saling sinergi satu dengan yang lain. Ya dan tadi ketika kita beriman kepada Allah Ar-Razzaq, sudah yang jamin rezeki kita adalah ya Allah. Jangan pernah kemudian kita sejak awal menggantungkan hidup kita di masa tua kita kepada anak. Ya walaupun ya anak wajib berbakti, tapi kalau kemudian kita berharap ya nanti yang mencukupi kebutuhan saya adalah anak-anak saya, nah seolah kita lupa kepada pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita itu lemah sehingga butuh ya nafkah dari anak-anak kita. Ya kalaupun anak-anak kita memberikan pemberian kepada kita, ya semoga itu bukan nafkah. Ya karena sudah tercukupi kebutuhan kita, dan lebih kepada ya bakti mereka kepada orang tuanya. Nah yang laki-laki saja tidak bisa kita harapkan, apalagi ya perempuan. Ya jadi begitu. Jadi saya pengen jadi dokter biar membahagiakan orang tua saya, ya bisa membelikan rumah, membelikan, ya jangan itulah gitu loh. Ya itu ya otomatis kalau memang ya niat kita adalah karena Allah, ya kemudian butuh ilmu itu nanti disiapkan pertama untuk ya pendidikan anak-anak kita, dan kita pun masih bisa berkarya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sejak awal orientasinya adalah harta, ya justru akan jadi masalah. Ya dan bahkan ancaman Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Ya siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut hanya karena Allah, dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid 'arfal jannah. Tidak akan pernah mencium bau surga. Mencium saja tidak, bagaimana ya kemudian masuk ke dalamnya. Nah kalau orang tuanya niatnya salah sejak awal, itu menjerumuskan anak, dan kalau kemudian salah juga itu menjerumuskan dirinya. Ya sehingga ketika ya sudah ya tua, akhirnya butuh pada anaknya. Ya kemudian anaknya ini pun ternyata suaminya ya tidak baik sehingga nggak ngurus mertuanya. Sudah yang ada kesengsaraan karena berharapnya pada makhluk. Ya dalam artian ya tetap ya target itu yang menjadi tujuan kita, ya dan tidak menghalangi untuk jadi calon ibu peradaban itu kuliah sampai ke jenjang yang tinggi, asal ya tugas utamanya menjadi istri dan ibu itu bisa dijalankan dengan baik. Ya dan ya dulu ada ya seorang ustadzah yang ya di satu komunitas keilmuan, yang beliau cerita ketika kumpul reunian dengan teman-temannya, ya jadi teman-temannya ada yang jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya beliau ketika ditanya jadi apa? Jadi ibu rumah tangga. Nah seolah pandangan temannya ya jauh-jauh kuliah ke luar negeri cuman jadi ya ibu rumah tangga. Ya kemudian ketika ditanya, lah kalian dengan semua pencapaian itu, anak kalian diurus siapa di rumah? Ya pembantu. Ya lulusan apa pembantu kalian? Ya SD, SMP. Lah terus apa faedahnya kalian dengan semua karyanya anaknya ya urus oleh seorang yang hanya lulusan SD dan SMP? Ya dan dia dengan bangganya, ini saya lulusan luar negeri, anak saya yang mendidik. Ya walaupun tidak menghalangi tadi berkarya di luar, tapi tetap yang utama adalah keluarga.
Yang utama adalah keluarga. Baik, jadi tagline ya, menjadi calon ibu peradaban. Nah, itu yang ingin kita hadirkan. Bukan kemudian akhirnya ya belum lulus mahdharo sudah dinikahkan saja, atau lulus langsung dinikahkan, nggak ada karya, bukan itu. Ya, tapi kita siap bersaing tadi dengan generasi yang lain untuk menghadirkan generasi yang lebih baik untuk umat Islam. Baik, ya secara umum seperti itu, sudah mau habis waktunya. Ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Dikasih biar keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sih menarik ya Ustaz. Jadi saya sebagai mengamati gitu ya. Iya. Seringkali tuh bingung karena tadi kan idealnya tuh kayak perempuan itu ya tadi kan jadi tua dan jadi istri juga, tapi kalau punya potensi yang bisa dicerahkan untuk umat yang kadang gitu jadi boleh berkarya. Cuman sekarang itu kondisinya seringkali kan tidak ideal ya Ustaz. Nah, saya tuh bingung, kayak saya sendiri di umur kepala 3 ini gitu ya, baru masuk itu tuh teman-teman saya tuh banyak yang akhirnya memutuskan untuk memang yang umum sih ya, akhirnya tuh mereka merasa perempuan itu harus mandiri karena memang akhirnya banyak yang bercerai, sebenarnya sudah punya anak. Tes ya, ulang lagi Ustaz. Jadi sekarang itu kan tren di anak muda itu marriage is scary juga. Itu kan karena memang kalau diamati karena tidak kembalinya rumah tangga itu pada Islam. Iya. Nah, kalau yang tren di kalangan perempuan nih, teman-teman saya sendiri itu banyak yang belum menikah atau yang sudah menikah pun akhirnya banyak yang baru berapa tahun menikah, punya anak, cerai. Dan semuanya itu ketika bercerita itu memang saya mengamati itu laki-laki itu tidak berperan gitu. Mereka tuh tidak siap untuk jadi orang tua gitu. Banyak lah gitu macam dia. Nah, jadi hanya fokusnya tuh menikah, punya anak, berketurunan gitu. Ya itu kan karena tidak di sini ya, tidak ikut menjadi kajian bersama ustaz dan lain-lain. Nah itu saya tuh merasa bingung akhirnya. Gimana dong cara kita mendidik anak perempuan, walaupun kita tentu saja dari awal memilih kan pasti kita kontak dulu gitu. Iya. Cuman ya maksudnya tidak langsung asal dinikahkan begitu kan pasti. Nah, jangankan untuk anak kita gitu maksudnya, untuk teman-teman sebaya saya yang itu masih ya belum, maksudnya mereka tuh juga akhirnya mau nggak mau harus bekerja. Dan anak-anaknya itu memang dititipi gitu semuanya, kalau nggak ke orang tuanya akhirnya ke pembantu dan lain-lain. Itu tuh jadi fenomena yang masif gitu. Kalau di sosial media itu banyak akhirnya dorongan untuk kalau perempuan harus mandiri terus katanya gak apa-apa child free gitu. Pada kasihan gitu kan kayak gitu. Nah saya tuh akhirnya bingung cara untuk jadi kita tuh harus kayak gini muter-muter ya. Iya. Ya intinya saya tuh bingung jadi gimana dong nyiapin perempuan atau kita sebagai ibu pun jujur aja saya bahkan kepada para ibuan yang ikut menikah yang ngaji gitu ya, itu tuh saya agak mungkin ilmunya pintar tapi terus rumah tangga ini pintar enggak gitu loh. Itu saya ada perasaan banyak yang saya lihat ada rasa kecewa, ada rasa jadi ya gitu loh. Jadi saya bingung gitu, jadi itu harus saya percaya Islam itu kan yang baik, tadi ya idealnya, tapi kenapa perempuan terus gitu yang emosi ya. Banyak cerita teman-teman gitu kan saya. Saya sedih banget gitu sama. Iya. Sudah. Iya, baik. Ya jadi ya makanya apapun ya penting untuk diilmui ya, karena sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu ya ujungnya akan jadi masalah ya. Makanya ya setan itu
ya lebih takut ya dengan satu alim dibandingkan ya 1000 abid. Ya karena 1000 abid ya ahli ibadah belum tentu dilandasi dengan ilmu yang ada kemudian malah masalah ya dengan ibadahnya. Tapi kalau satu ahli ilmu ya dengan ilmu yang dia miliki ya ketika dia beribadah maka landasan ibadahnya adalah ilmu dan bahkan dia mengilmui orang lain untuk dia bisa menjadi orang-orang yang berilmu. Nah terkait masalah nafkah ya ini kan bahasan fikih ya masalah nafkah ya berarti kalau di mahdharah tingkatan ilmu yang keberapa? Tingkatan ilmu yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah, sebelum tingkatan ilmu yang kedua, berarti harus paham tingkatan ilmu yang pertama. Karena kalau tidak dipahami yang pertama akan jadi problem juga. Baik, kalau kita bicara fikih dulu, kewajiban memberi nafkah di dalam rumah adalah tanggung jawab suami. Ya wanita, ya tidak perlu bekerja. Ya wanita hanya menerima ya nafkah dari suami. Kalau suami nggak sanggup memberi nafkah gimana? Nah, sudah menikah loh, gimana? Bahkan dalam fikih si perempuan boleh mengajukan cerai. Nanti hakim ngasih jeda waktu, ya bisa nggak si suami ini memenuhi kebutuhan rumahnya? Kalau nggak bisa dipisahkan. Nah itu kalau bicara masalah fikih. Ya karena fikih itu ya dia mengambil batasan yang paling minimal. Ya batasan yang paling minimal. Nah makanya suami ngasih nafkah ke istri. Ya harta suami harta ya harta suami harta suami. Ya harta istri dan istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Dan bahkan kalau kita bicara tentang tugas wanita dalam ya fikih itu nyapu kerjaan siapa? Baik. Ya jadi ya tugas perempuan ya kalau secara fikih hanya melayani suami. Ya jadi tugas perempuan secara fikih hanya melayani suami. Dan bahkan kalau perempuan ini dia dari keluarga yang dalam urusan kesehariannya itu dikerjakan pembantu, maka ada satu kewajiban lagi bagi suami, menyediakan pembantu bagi istrinya. Itu pembantu istri ya, bukan pembantu rumah tangga ya. Bedakan pembantu istri dan pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga yang ngurusi rumah, kalau pembantu istri mengurusi semua keperluan istri. Ya nyuci baju dicucikan pembantu, masak dimasakan ya pembantu, ya apapun dikerjakan pembantu. Istri kerjanya apa? Melayani suami. Nah sehingga nanti dijelaskan secara nafkah di fikih itu ya nanti makan, minum, pakaian, ya kemudian tempat tinggal, kemudian nanti ada perabot, ya kemudian nanti ada alat kebersihan. Ya ada beberapa hal termasuk pembantu untuk istri kalau dia dari keluarga yang biasa dikerjakan pembantu untuk semua urusannya. Nah sehingga ya kalau memahami konsep itu, pahami kehidupan di Timur Tengah, di Arab sana. Ya berat suami di sana. Ya jadi menyediakan kebutuhan istrinya. Cuman kalau hartanya banyak, ya nikah lagi lah, bisa menghidupi banyak kok gitu loh. Ngapain hanya cuma satu? Nah itu kalau kita bicara fikih, cara pandangnya adalah transaksional. Ya transaksional. Jadi istri nuntut suami, ya saya melayani Anda, berarti kewajiban Anda memberikan nafkah kepada saya. Nggak sanggup ya udah bisa. Ya suami, ya saya bisa memenuhi nafkah saya buat Anda. Saya masih punya harta banyak kok, ya saya bisa nikah lagi. Nah begitu. Nah cuman cara hidup seperti itu kan secara fikih oke, tapi kalau secara kenyamanan kan nggak nyaman, akhirnya nuntut gitu loh. Ya akhirnya nuntut. Nah makanya ya ada fikih fatwa, ada fikih takwa. Nama mengambil fatwa atau takwa?
Nah, jadi kalau pulang, oh tadi belajar nggak mau ngurusi apa-apa tadi di rumah itu kan, oh ini bukan kerjaan istri. Ya tiba-tiba kemudian izin ya keluar kemana? Nikah lagi. Ya terserah dong. Ya istri nggak boleh melarang itu. Nah, cuman ketika masing-masing saling pengertian ya, kemudian ya istri memahami kondisi suami. Ya suami juga memahami kondisi istri. Makanya di Al-Quran di surat Al-Ahzab itu, ya ketika para istri Nabi minta tambahan nafkah, yang ada malah ya fata'alain umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamilah. Kesini aku penuhi kebutuhan kalian, tapi aku ceraikan dengan cara yang baik. Akhirnya disuruh milih lanjut ya dengan Nabi dengan kondisi nerima nafkah yang Nabi berikan atau nyari dunia. Dan semua istri Nabi milih Allah dan Rasulnya. Ya dengan ridha pada nafkah yang diberikan oleh Nabi. Kemudian nanti turun ayat yang melarang Nabi nikah lagi. Ya di surat Al-Ahzab itu ada ayat yang melarang Nabi nikah lagi. Kenapa Allah menurunkan ayat yang melarang Nabi nikah lagi? Untuk menghormati para ummahatul mukminin yang sudah ridha memilih Allah dan Rasulnya dengan menerima nafkah yang diberikan. Jadi ini wanita yang tidak layak di madu. Tapi sudah banyak madunya. Ya wanita yang tidak layak di madu. Nah, cuman ayat itu nanti dinasakh. Nabi boleh kok nikah lagi. Pertanyaannya, Nabi nikah lagi enggak? Enggak. Nah, jadi secara fatwa boleh nikah lagi, tapi secara takwa Nabi menghargai para istrinya. Ya, Nabi menghargai para istrinya. Nah, makanya ada fatwa, ada takwa. Baik. Urusan nafkah begitu. Nah, cuman ini kan kita mau naik ke level takwa. Ternyata suami nggak mampu memenuhi kebutuhan rumah. Boleh nggak istri sabar? Boleh nggak istri bantu suami? Boleh. Ya nggak ada masalah. Berarti ini wanita yang luar biasa loh. Bukan kewajibannya, tapi sampai menjalankan tugas untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, cuman orientasi wanita itu apa? Ya kerja sementara untuk bantu suami. Niatkan sementara, jangan selamanya. Kadang kebablasan menikmati pekerjaan sebagai wanita karir tadi. Ya awalnya hanya bantu suami, lama-lama kok kayaknya bisnis saya ini lebih menjanjikan daripada kerjaanmu. Sudah suruh resign dari ya pekerjaannya. Nah itu satu. Kemudian yang berikutnya ketika suami dibantu istri, pahami, oh saya ini kan dibantu oleh istri saya. Masa selamanya saya dibantu oleh istri saya? Ya berarti saya harus sanggup secara finansial. Berarti nggak boleh menggantungkan kepada istri. Tapi tadi ya sangat bersyukur, berterima kasih kepada istri yang mau membantu. Tapi nggak boleh diniatkan selamanya. Ya dan bahkan bagi dia ini merasa sebagai beban, sebagai ya tanggungan yang harus segera dia selesaikan. Nah ternyata qadarullah alhamdulillah. Ya suaminya ekonominya membaik. Istri masih boleh kerja nggak? Kan istri tadi niat awalnya bantu suami nih. Ya ternyata alhamdulillah suaminya secara ekonomi sudah stabil. Ya karena dia tidak mengandalkan istri. Ini masalah iman sebetulnya. Kalau dia tadi mengandalkan istri seolah kemudian tidak ya bertawakal kepada Allah, ya Allah jadikan dia tawakal kepada makhluk. Ya begini, istri kerja dengan nggak kerja, terpenuhi nggak kebutuhan rumah? Insya Allah terpenuhi. Kerja nggak kerja terpenuhi. Ya jadi nggak kerja terpenuhi, cukup. Kerja kok masih cukup juga. Ya memang Allah kasih sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah kalau istri nggak kerja pun tercukupi, kira-kira suami milih mana, istri kerja atau nggak kerja? Ya enggak. Ngapain harus kerja? Nah tapi kalau kemudian istri kerja boleh nggak? Ya boleh, asal motivasinya tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalaupun begitu itu harus di awal saja, nggak boleh diniatkan selama-lamanya. Nanti Allah jadikan kita ya tadi
ya akhirnya bergantungnya kepada sesama manusia, ya Allah akan jadikan kita hidupnya ya begitu. Tapi kalau ya Allah, ya ini saya tahu kewajiban saya sebagai suami memenuhi kebutuhan rumah. Tapi karena kondisi yang sulit, ya alhamdulillah istri saya membantu. Ya tapi ya Allah, masa iya saya harus terus dibantu istri saya? Ya Allah, jadikan saya mampu ya untuk mencukupi kebutuhan rumah bahkan tanpa dibantu istri. Ya insya Allah Allah cukupkan. Tapi kalau kemudian tidak begitu, menikmati dibantu oleh istri, ya selamanya akan seperti itu. Tidak akan pernah Allah hadirkan kecukupan di situ. Nah, jadi istri kerja motivasinya itu tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah. Nah, kalau ternyata sudah tercukupi, boleh kerja enggak? Ya kalau suami lihat dulu. Ya kalau kemudian akhirnya sudah tercukupi, asalnya enggak kerja. Ya, kenapa agar jadi istri bisa maksimal, jadi ibu bisa maksimal. Tapi ternyata jadi istri maksimal, jadi ibu maksimal, boleh kerja enggak? Boleh. Niatnya buat apa? Ya kenapa perlu aktualisasi diri? Nah, seandainya pun ya kemudian berperan di situ dan menghasilkan sesuatu, ya jadi suami itu niatkan jangan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah, tapi terserah istri untuk sedekahnya istri. Ya untuk sedekahnya istri. Karena kalau tidak begitu, ya akan Allah jadikan cukup saja. Yang kerja suami segitu, kerja berdua juga segitu. Tapi kalau niat awalnya, ya Allah saya nggak ngambil dari penghasilan istri saya, biarkan dia tadi berkarya, dan itu untuk sedekah dia. Kan Nabi itu pernah ya mengatakan kepada istri-istri beliau bahwasanya yang paling dahulu mengikuti beliau adalah yang paling panjang tangannya. Ya ketika diukur itu kan ternyata nggak sesuai dengan ukuran itu. Ternyata maksudnya apa? Yang paling banyak sedekahnya. Kan nafkahnya sama. Kok ada yang lebih banyak sedekahnya? Punya keahlian tadi untuk menghasilkan itu. Ya jadi ya wanita bekerja niatnya untuk itu. Ya niatnya untuk itu. Nah berarti suami akhirnya ketika paham, dia tidak paksa istrinya untuk bekerja. Ya tapi kalau kemudian istri ini ternyata kok ya tugas rumahnya sudah selesai dan ingin berkarya, ya udah nggak ada masalah. Karena ada beberapa bidang yang memang perempuan harus masuk di situ. Ya jadi bidan misalkan. Jangan laki-laki yang jadi dokter. Ya kemudian jadi guru misalkan. Nanti khusus untuk perempuan ya makanya tetap butuh guru perempuan. Ya harus ada. Ya beberapa bidang begitu. Nah tapi niatnya untuk itu. Dan perempuan nggak boleh bekerja biar saya nggak bergantung pada suami. Saya harus mandiri. Nah karena Allah tahu dia mandiri, ya nggak butuh suami, ya akan ada konflik di situ. Makanya kan kita imani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya jadi istri dalam syariat menerima nafkah dari suami udah terima saja. Nggak usah kemudian kerja karena motivasinya biar mandiri, biar nggak bergantung kepada suami. Kebergantungan istri pada suami itu bagus. Tapi nanti kalau dicerai gimana? Masih punya Allah kok gitu loh. Makanya kenapa surat At-Thalaq itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya jadi talak tapi Allah munculkan timah rezeki. Ya jadi kalau qadarullah kok kemudian dicerai oleh suaminya, ya insya Allah Allah mampukan dia untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Entah kemudian ya dia dengan usahanya sendiri atau ada laki-laki yang lain yang siap menafkahi. Ya tapi jangan ketika tadi ya masih punya suami, yaitu kemudian tidak mau bergantung kepada suami, kerja niatnya itu sudah suudzon sama Allah pertama. Yang kedua melanggar syariat Allah. Yang berikutnya Allah lihat dia nggak bergantung pada suami dan dia mampu seolah dia ingin nyoba hidup sendiri. Ya akhirnya yang awalnya nggak konflik jadi konflik. Ya akhirnya kemudian cerai. Nah jadi makanya iman kepada Allah tadi. Ya Allah Ar-Razzaq. Ya Allah Al-Wakil. Ya kemudian ya Allah Al-Hakim. Ya dengan semua syariat ya yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Nah jadi ya tidak ada masalah. Jadi tetap bergantung kepada Allah dan Allah suruh perempuan itu
Ya, untuk kebutuhannya menggantungkan pada suami, udah selesai, nggak ada masalah. Ya, justru kemudian nantang Allah kalau kerja dengan niat seperti itu. Makanya tadi boleh bekerja tapi dengan niat yang benar. Ya, suami pun tadi boleh mengizinkan istri bekerja asal motivasinya benar. Jangan motivasinya salah. Itu juga problem juga. Nah, jadi ala kulli hal, ya insya Allah kalau syariat Islam diterapkan dengan benar, ya semua ada solusinya. Dan kalau kemudian dilanggar, ya pasti akan ada problem yang akan terjadi. Nah, hari ini kenapa banyak problem? Ya tadi, karena seolah imannya kepada Allah kurang. Ya, sehingga akhirnya syariat Allah itu banyak yang ditentang, banyak yang dilanggar. Walaupun kita tidak menafikan banyak model laki-laki yang begitu gitu loh. Tapi perempuan pun harus benar penyikapannya. Ya, kalau kemudian ternyata tidak bisa dipertahankan, terjadi perceraian, dia tidak punya persiapan ya untuk kemudian nanti hidup sendiri gimana? Siapa yang menyiapkan dia? Ya Allah, insya Allah. Ya pasti ada. Ya pasti ada. Nah, makanya nanti opsinya tadi bisa jadi ada yang siap menafkahi. Ya, kalau zaman dulu ada namanya wakaf dzuri. Ya, wakaf dzuri. Wakaf keluarga. Jadi Zubair bin Awam, ya Zubair, ini kan kaya raya, sahabat Nabi kaya raya. Beliau punya wakaf rumah. Yang rumah ini khusus untuk keturunan beliau yang perempuan yang nggak punya tempat tinggal. Jadi yang diceraikan oleh suaminya nggak punya tempat tinggal, pakai itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya sudah dijamin di situ. Nah, makanya bisa jadi konsep harta pusako di Padang itu untuk yang perempuan adalah sebagai antisipasi untuk yang seperti tadi itu. Ya, qadarullah kok kemudian diabaikan oleh suaminya, tenang, ada harta wakaf yang siap menjamin kebutuhannya. Tapi tetap bersandarnya kepada Allah, bukan kepada sesama ya makhluk. Dan kalau ada suami nggak usah ribet kerja untuk kemudian biar mandiri, enggak, itu justru nantang Allah kalau begitu. Udah, nikmati saja aturan Allah, insya Allah yang ada adalah kebaikan. Baik, ya begitu ya. Ya, bagi suami semoga dikasih pemahaman, bagi wanita pun ya semoga dikasih pemahaman. Ada fikih fatwa, ada fikih takwa. Ngambil yang mana? Yang takwa, insya Allah. Demikian, Allah alam bisawab. Baik, ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cuma sekedar menambahkan, Ustaz. Iya. Kemarin itu kan ada fenomena Gus Buntung ya. Ini memang Iya. sebenarnya nggak ada hubungan, tapi ini faktor ibu ya. Ketika saya ikutin iseng-iseng itu tentang Agus Buntung itu kan aneh ya. Iya. Kasusnya. Jadi kita semua tahu Gus Buntung ya. Tapi pas saya lihat beritanya, ternyata ibunya jauh lebih aneh. Nah, ternyata fenomena ini umumnya terjadi di semua lini masyarakat kita. Contoh misalnya, ada laki-laki yang itu tadi seperti ibu tadi sampaikan, yang tidak menafkahi keluarganya atau dia abai dengan keluarganya, hampir dapat dipastikan bahwa ibunya juga aneh. Maka sebenarnya apabila kita memilih pasangan, kita bisa menilai seseorang ibunya. Mungkin saya pernah ikut kajian, kajian begitu besar kebetulan. Kalau kita milih pasangan nih buat anak kita perhatikan ibunya. Kalau dia anaknya perempuan, maka anak perempuan itu akan bersikap persis sama seperti ibunya. Dan ternyata terjadi dimanapun bisa, dan akurat. Saya analisa sendiri ya, contoh begini. Ada wanita yang misalnya semena-mena dengan suaminya. Nah, saya pastikan seperti ibunya, persis seperti itu. Atau misalnya di Bogor ini saya pernah di Gunung Batu, ada seorang laki-laki yang amanah sekali. Saya kenal sama ibunya, ternyata orang yang paling amanah. Jadi memang paling akurat yang milih pasangan untuk anak kita nanti adalah melihat ibunya dulu. Itu saya perhatikan jarang leset lah, kasus-kasus yang lain. Dan lalu dia terbaru, mungkin baru seminggu dia lebih panas ya tentang ibu juga ya. Saya sangat setuju dengan konsep calon ibu peradaban. Kan Amerika lagi sedang diaudit oleh Elon Musk. Yang diaudit pertama adalah USAID. Ternyata 50% dana USAID ini audit resmi dari Trump gitu ya. Selama 50 tahun USAID itu membiayai seluruh dunia untuk mendegradasi peran ibu. Mungkin kalau yang ikut Twitternya Elon Musk bisa lihat ya, audit dong ya.
Jadi site itu memang dari tahun 61 hingga kini itu ada mungkin ribuan miliar dolar untuk triliun dolar itu hanya untuk mendegradasi peran ibu. Jadi saya sangat setuju tentang dan berhasil. Mungkin kita udah tahu bahwa Jepang sekarang mulai punah. Jepang, Korea, Eropa itu mulai punah. Mereka kan populasinya karena peran ibunya di Asia. Salah satu sponsornya Safety di Amerika. Sebenarnya mungkin konsep calon peradaban ini sudah sangat tepat menurut saya. Itu aja. Baik ya seperti itu. Baik, ya tidak perlu jawaban karena sudah ya menguatkan apa yang kita sampaikan. Baik, Tante dulu silakan. Jadi sesuatu yang terbersih setelah ngobrol-ngobrol sama baik anak saya sendiri maupun beberapa santri anak ya Ustaz. Jadi kenapa sih kata ibu itu nggak terdengar keren Ustaz? Kata ibu itu kayaknya kesannya itu kayak second civilization gitu. Apa ya, kedua kan, kedua gitu. Mungkin karena kalau ini analisa saya aja. Karena terlalu kentalnya patriarki di masyarakat kita. Dan saya percaya bahwa patriarki itu bukan Islam nggak membawa patriarki. Justru kan ketika Rasulullah itu memberikan pengajaran kepada umat, citra perempuan itu naik, dikembalikan ke fitrah yang seharusnya gitu. Jadi harusnya patriarki itu tidak ada dalam Islam. Tapi makanya yang namanya patriarki itu masih terasa kental. Contohnya misalnya nih, kadang-kadang dalam kelas misalnya bercampur perempuan, ada laki-laki ada perempuan, mungkin karena usianya masih tingkat usia dini gitu, yang perempuan disuruh duduk di belakang, laki-laki di depan. Padahal untuk pengajaran itu kan ada hubungannya dengan melihat rekaman tulis, mendengarkan. Itu kenapa harus dibedakan seperti itu? Itu satu. Kemudian misalnya berpendapat, kayaknya pendapat laki-laki kadang cenderung lebih didengar daripada perempuan gitu. Jadi yang seperti ini, kemudian di luar itu gencaran feminisme itu besar sekali dengan ditinjau segala bentuk duniawi yang menyilaukan kaum muslimah gitu. Dan semakin mereka terpuruk dan merasa mereka di dalam Islam itu nggak jadi apa-apa, eksistensi dirinya nggak bisa digali. Karena bukan itu harusnya yang di bawah Rasulullah itu tidak mengajarkan itu. Jadi kalau menurut saya harusnya dalam kurikulum kita itu harus diajarkan kepada laki-laki untuk bagaimana caranya mendudukkan ketika berpasangan, bagaimana mendudukkan pasangan itu sebagai belahan jiwanya gitu, yang setara, yang tidak diremehkan, tidak dianggap penduduk lapis kedua lah gitu. Jadi ini penting banget Ustaz, karena faktanya kan itu yang terjadi, makanya perempuan-perempuan muslimah itu menderita seperti yang dikatakan tadi, karena laki-lakinya itu nggak ngerti itu dan banyak kaum muslim gitu ya nggak ya itu mungkin tidak berpegang pada aturan yang sunnah sebenarnya, sehingga itu memperburuk citra di keluarga gitu. Iya, jadi kalau menurut saya itu peran yang namanya laki-laki itu harus tahu gitu, harus ngerti, jangan patriarki gitu. Baik, sudah. Baik, silakan Ustaz Salim. Ini para laki-laki ini yang menjawab. Baik, pakai ini biar terdengar. Yang pertama mungkin USAID juga menjadi sponsor dana LGBT di Indonesia luar biasa, nggak pernah surut. Kurang lebih berapa ratus miliar ya, kalau dibagi per bulan itu ya, kita yang berjuang berdakwah untuk membentengi itu kayak nggak ada apa-apanya. Kalau selalu bicaranya materi, tapi kita dan kawan-kawan nggak ada istilah itu bagi kita pejuang orang muslim itu. Apa yang bisa kita lakukan, kalah menang, utamanya kita harus yakin menang. Itu yang pertama. Jadi dalam rangka sama tadi menyukseskan jatuhnya peran perempuan. Yang kedua,
jatuhnya peran perempuan juga bukan patriarki. Istilah patriarki cuma kita kejebak nanti sama-sama juga. Ya feminisme yang menjatuhkan peran perempuan. Sehingga ujung-ujungnya kembali lagi kita selalu turun pada level kedua gitu. Karena ya tadi misalnya saya pernah beberapa kali kampanye ya, kalau Ustadz Ali fokus di Mahdhoroh, saya di luar untuk menyelesaikan Mahdhoroh tuh ya saya cuma nanya bapak-bapak itu nyuci piring tugas siapa, bahkan saya kritisi dapat surat dari sekolah nanti anak catatan membantu orang tua, 1 nyuci piring, 2 ngepel. Saya bilang mana ayatnya, mana hadisnya bahwa itu tugas orang tua. Kan kalau bantu orang tua seolah nyuci piring, ngepel itu berarti tugas orang tua, berarti orang tua pembantu maksudnya kan gitu. Makanya kami bahas bahwa itu kebersihan itu kewajiban siapa? Kewajiban semuanya. Ya berarti itu nggak ada tugas. Dulu ibu kamu begitu, orang tua melakukan itu karena apa ya? Kalian masih kecil. Harusnya tugas orang tua mendidik mereka bisa itu, bisa ngepel. Kenapa? Ya memang kebersihan bukan tugas siapa-siapa. Tugas sesama muslim kalau di tempatnya kotor harus at-tahuru satrul iman. Setelah itu Ustaz, kajian subuh saya bilang, Pak Ustaz saya udah 50 tahun hari ini saya mau nyuci piring gitu. Itu karena apa? Selama ini nggak tahu menurut dia tadi bukan patriarki karena ilmunya nggak ada, seolah yang gitu-gitu tugas istrinya, enak aja nggak ada tugas. Artinya apa? Semua di rumah itu, bahkan saya balik nih tanya sama bapak-bapak kalau jujur, anak nggak ada, istri sakit, pembantu nggak masuk, tanggung jawab siapa tuh kebersihan rumah tangga? Tanggung jawab kita, ya kita kerjakan tuh semuanya ketika nggak ada. Sebagai contoh bahwa apa? Ya saya di situ tugas apa? Penanggung jawab rumah adalah suami. Sehingga kembali sebenarnya nggak usah pusing istilah, tapi makanya saya sepakat dengan istilah ulama bahwa mari kita semuanya breakdown dulu kewajiban. Sehingga ayo di rumah itu kita berjuang melaksanakan kewajiban. Ternyata kewajiban nggak ada tadi hubungannya dengan nyuci piring. Kalau nyuci piring itu kewajiban semua kita. Atau huruf satrul iman, siapa yang mengerjakan berarti dapat pahala banyak karena dia telah mewakili keluarga itu untuk bersih-bersih. Akhirnya bahasa ini sampai kepada ya orang tua yang kalau anaknya di rumah tuh kata Ustadz Erwin gimana? Iya kan. Jadi seorang anak tuh yang selama ini merasa itu melaksanakan membantu orang tua ketika dia itu sebenarnya bukan tugas orang tua, dia lebih semangat untuk apa? Karena ini tugas saya juga gitu. Karena siapa yang motori harusnya saya yang membersihkan, siapa yang berantakin harusnya dia yang merapikan. Jadi artinya kembali bahwa patriarki itu ya istilah dibikin juga, nanti akan ada istilah lain lagi yang akan mempersulit, sehingga bahasa ulama siapa yang melaksanakan kewajiban cepat atau lambat Allah akan berikan haknya. Tapi orang-orang yang sibuk menuntut hak biasanya kewajibannya terbengkalai atau tidak akan dilaksanakan. Jadi memang poin-poin tadi masuk pada kewajiban yang ditunaikan suami adalah menunaikan hak bagi istri dan anak. Kewajiban yang ditunaikan istri akan memberikan hak kepada suami dan anak. Kewajiban yang dilakukan anak akan memberikan hak kepada kedua orang tuanya. Jadi memang breakdown yang tepat ya tadi, kuatkan saja, tempel kewajiban yang mana yang kewajiban bersama. Tadi kan nyuci piring ini adalah kewajiban bersama. Siapa melakukan pahalanya paling besar, harusnya fastabiqul khairat di sana. Makanya seru juga ketika bapak-bapak itu selama ini tidak pakai ilmu, begitu pakai ilmu semangat. Yang satu bilang saya udah latihan lama, pokoknya pagi kadang nyapu, kadang pokoknya artinya apa? Indah ketika dia tahu tuntunannya. Jadi saya sepakat dengan apa tadi, ilmu itu artinya ilmu bukan sekedar ilmu yang berbeda tadi. Jadi di dalam suatu saat kita sisipin nih loh Pak, kan mungkin dia kan, waduh saya nggak dapet selama ini nggak dapat pahala nyuci piring dong Ustaz. Selama ini ya iya, karena kita nggak tahu bahwa itu berlomba-lomba, siapa sempat dia bisa melakukan yang terbaik. Mungkin itu tambahnya Ustaz. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum ke Bunda Haura tadi mungkin sedikit ya tambahan juga. Kalau di Al-Quran ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita imani dan kita yakini tidak ayat ini. Nah, sehingga di sini kan cara Allah untuk mendudukan laki-laki dan perempuan. Maka memang ada kalanya ya laki-laki itu di posisi yang memang lebih dibandingkan perempuan. Ada kalanya memang dalam beberapa hal ya setara antara laki-laki dengan perempuan. Yang harusnya tidak setara kalau kita setarakan jadi masalah. Yang harusnya setara tidak kita setarakan juga ya jadi masalah. Makanya harus didudukan ya di posisi masing-masing. Sehingga kalau yang ini terlalu frontal ke sini biasanya hasilnya juga masalah juga. Maka Islam ya berada di tengah. Nah, termasuk misalkan ketika ya kebutuhan ya belajar mengajar, ya yang laki-laki di depan, perempuan di belakang kita, alhamdulillah di samping dari Ustaz. Nah, ke depan ya harapan kita bahkan di mahdhara, laki-laki, perempuan. Hari ini karena secara kebutuhan kita belum bisa menyiapkan itu, ya tadi terpaksa kemudian ya beberapa kelas ya gabungan laki-laki dan ya perempuan. Bahkan bisa jadi ke depan ada mahdhara ikhwan, mahdhara akhwat ya ke depan ya sehingga semua hak dari ya masing-masing terpenuhi. Ya tapi bukan berarti misalkan dalam beberapa hal kok perempuan di belakang itu berarti tidak memuliakan perempuan. Ya karena memang dalam beberapa hal memang laki-laki harus di depan, perempuan ya di belakang. Contohnya soft salat misalkan. Ya, soft yang terbaik bagi laki-laki. Kalau perempuan, oh ini masjidnya kita ubah saja kanan kiri misalkan. Ya biar dapat suara imamnya itu sama. Ya nggak juga gitu, karena ada pakemnya kalau dalam hal ini. Ya atau misalkan dalam beberapa hal terkait dengan pembelajaran misalkan. Ya ketika tidak bisa tadi menyamping perempuan di belakang ya bukan berarti ya merendahkan perempuan. Contohnya misalkan ketika Nabi ya khutbah Jumat misalkan, ada nggak sahabiat yang ikut Jumatan? Ada nggak sahabiat yang ikut Jumatan? Ada. Makanya ada sahabiat yang sampai hafal surat Qaf itu gara-gara dalam khutbahnya Nabi sering membaca surat Qaf. Nah kira-kira tempatnya di mana? Nah, apakah harus kemudian biar mengakomodir samping kanan dan samping kiri? Ya tidak juga. Walaupun ya beberapa hal nanti ada majelis di mana perempuan dikhususkan oleh Nabi SAW. Baik, ya jadi artinya di Islam ada posisi di mana laki-laki memang ya lebih dari perempuan. Ya ada posisi di mana memang ya harus setara antara laki-laki dengan perempuan. Nah ini yang kita pegang sehingga kita tidak terlalu ke kiri. Ya tidak terlalu ke kanan, kita ikuti aturan ya Islam. Ya termasuk tadi kalau di Al-Quran ya Ratu Saba yang kita sebut ya Ratu ya Balqis atau Ratu Bilqis, dia sebagai pemimpin yang sukses. Apa rahasia dia bisa memimpin secara sukses? Padahal dia perempuan. Dia libatkan para laki-laki. Makanya sampai dia mengatakan ketika dapat kiriman surat dari Nabi Sulaiman, ya ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan memutuskan perkara sampai kalian memberi persaksian kepadaku. Karena perempuan yang cerdas itu tahu tentang kondisi dirinya. Ada kalanya ketika sedang datang bulan agak sensitif ya bawaannya itu. Nah itu kebijakan yang dia buat itu pakai perhitungan logika atau perasaan, dia nggak tahu. Ya makanya dalam beberapa hal dia libatkan laki-laki. Nah sehingga ya bukan berarti kemudian ya kita harus menyamakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal, tidak. Ya makanya artinya konsep Islam itu yang terbaik, sudah tidak terlalu kemudian yang ya anti dengan perempuan. Ya sehingga muncul istilah tadi, atau kemudian perempuan harus dikasih haknya, kemudian muncul istilah tandingannya. Enggak, tetap ya Islam insya Allah yang terbaik, dan di mahdhara pun kita berupaya untuk yang demikian itu. Nah begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bunda Haura, ada lagi? Tadi kan sempat dibahas untuk beberapa ahliat. Iya. Itu kan memang membutuhkan dari sekolah lanjutan. Ah. Kayak
Jadi kan ada sekolah profesi, ada nurse, kalau perawat, kalau dokter itu ada koas, kemudian internship, gitu kan. Dan itu kan biasanya beda sama S2, S3 yang itu mungkin bisa nyambi gitu, anak dan lain-lain. Itu kan mereka kebanyakan di lapangan, jadi kayak di rumah sakit, magang, dan itu benar-benar meninggalkan keluarga. Gitu kan. Ya kalaupun tidak, tapi pasti kayak bagian besar waktunya tuh tidak akan imbang seperti ketika tidak ikut gitu. Ya tadi yang menjadi pertanyaan saya, mungkin karena saya belum selesai belajar tentang apa sih pengasuhan anak itu bagaimana dan lain-lain. Sebenarnya bolehnya itu, amannya itu ketika boleh misalnya mau melanjutkan sekolah seperti itu kayak bidan dan lain-lain, itu kan banyak yang itu tuh ketika anak itu sudah beres pengasuhan atau misalnya di Bali atau usia mumayyiz atau gimana? Baik, tadi yang pertama ya, untuk perempuan itu imamnya kan suaminya. Jadi apapun itu atas izin ya suaminya. Dan ketika suami itu memang mengilmui dalam masalah ini, maka dia akan mengukur ya untuk kebutuhan rumahnya seperti apa, dia sebagai suami seperti apa, nanti anak-anaknya juga seperti apa. Ya sehingga ketika seorang perempuan itu ya suami ya dengan ukuran yang sudah dia buat mengizinkan untuk ya mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya insya Allah ya, dengan perhitungan itu kan suami sudah menghitung ya, walaupun belum tentu ya setiap perhitungan suami pasti benar, tapi artinya kan yang bertanggung jawab ya di hadapan Allah kan suaminya ini. Nah sehingga ya tetap apapun atas dasar persetujuan dari suami, dan kalau suami mengizinkan oke, kalau tidak ya enggak gitu loh. Ya mau perempuan itu mengatakan ini kan sudah enggak. Nah cuman yang berikutnya tadi ketika memang mau mengambil peran ya di sisi itu ya, jadi yang pertama kan orientasi dia adalah keluarga. Jadi kalau sampai terjadi benturan antara rumah dan yang di luar, mana yang didahulukan? Yang di rumah dulu. Kalau kemudian yang rumah sudah selesai, berkarya di luar ya tidak ada masalah. Tapi tetap tadi, ya harus ada hitung-hitungan, ada ukuran. Dan selesai di sini kan bukan berarti kemudian harus sudah dewasa atau sudah apa, tidak. Ya ketika kemudian ya kebutuhan pendidikan anaknya bisa dipenuhi. Kemudian diskusi dengan suami, kalau saya mengambil tadi, ya jurusan ini untuk mendalami ilmu ini yang nanti niatnya memang ya tidak lepas dari sebagai calon ibu berhadapan suami, ya insya Allah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah gitu loh. Tapi ada yang kemudian sudah balik, tapi nggak terpenuhi kebutuhannya, ya nggak terpenuhi juga. Ada yang kemudian masih ya usia mumayyiz, tapi sambil ya ibunya mendidik dia, ibunya pun bisa bagi waktunya dengan yang lain, ya tidak ada masalah juga. Jadi tidak ke usia, tapi lebih kepada kebutuhan rumah. Dan satu rumah dengan rumah yang lain itu kan beda. Ya beda kebutuhan. Nah maka kalau orientasinya adalah rumah dulu, kemudian baru di luar, ya insya Allah ya aman lah, karena memang ya tugas utamanya adalah di dalam rumah, ya di luar itu kemudian bagian dari pengabdian dia. Nah kemudian kalau perempuan butuh apa namanya tadi? Aktualisasi. Baik ya, makanya kenapa di Mahdharah ada Ummahat Mahdharah. Ya kalau jadi pengusaha ada bazar tadi, bantu di bazar. Ya tidak untuk membantu kebutuhan rumah, insya Allah cukup suami yang mencukupi, tapi ini untuk umat misalkan. Ya akhirnya pendidikan bisa berjalan, wakaf produktif bisa berjalan, ya komunitas kemudian bisa berkumpul kan gitu. Ya kalau kemudian nanti saya ini bidan, ya tapi sekarang nggak praktek misalkan, udah bikin posyandu di Mahdharah. Ya aktualisasi tadi ilmunya manfaat tanpa meninggalkan peran. Yang ngantar anak, kemudian setelahnya tadi entah anak-anak guru warga sekitar, ya posyandu di Mahdharah. Ya atau kemudian yang lain punya kemampuan ilmu, ya bisa ngajar di Mahdharah, ataupun kalau tidak sesama Ummahat Mahdharah saling mengajarkan ilmu. Ya kemudian apa lagi? Oh punya keahlian desain misalkan. Ya desain pakaian buat seragam Mahdharah juga boleh, nanti dijual di pasar. Ya jadi ini bagian dari ya sinergi tadi. Ya, jadi artinya aktualisasi ya di sini kita coba hadirkan ya, kemudian bahkan skala yang lebih besar ketika ternyata dari apa yang diupayakan oleh ummahat ya menjadi satu konsep yang kemudian indahnya ya wakaf dalam Islam bisa di ya lihat akhirnya ya peran ibu tidak menjadi
sesuatu yang sepele gitu loh. Bahkan yang saya pengen seperti ibu saya yang berkontribusi ya lewat ya nggak harus Mahadharah, bisa yang lain gitu loh. Nah makanya ini kan hanya ruang lingkup kecil untuk menjadi tempat yang nantinya kalau sudah jadi pola, jadi konsep, bahkan bisa diadopsi di tempat-tempat yang lain. Ya kalau Mahadharah punya rumah sakit sendiri, punya itu kan gratis. Ya kemudian beberapa hal tadi bisa berjalan ya alhamdulillah kan gitu. Ya jadi ala kulli hal silakan tadi kalau yang ingin mengaktualisasikan diri ya di Ummahat Mahadharah terbuka peluang besar. Yang pengen jadi pengusaha terbuka tadi, yang pengen jadi ya desainer pakaian terbuka, yang pengen jadi ya bidang kesehatan juga terbuka insya Allah. Ya jadi ala kulli hal yuk kita upayakan yang demikian menjadi satu gerakan yang kalau manfaatnya terasa ya insya Allah ya akan menjadi jariah tersendiri untuk kita insya Allah. Baik ya mungkin demikian sudah lewat banyak ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.